Halo semua, perkenalkan aku Abigail Kristala Silayan dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dari Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir saya 037. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama lebih dalam mengenai bahasa pemrograman C++. Jika video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengantar bahasa pemrograman C++, mulai saat ini kita akan lebih mendalaminya, mulai dari fundamental dalam bahasa pemrograman C++, dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Oke baik, di sini kita akan membahas beberapa bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai variabel, tipe data, konstanta, array, input, output dari user, fungsi, skop variabel, baik itu lokal dan global, dan contoh implementasi beberapa aplikasi seperti aplikasi konversi suhu, kalkulator, dan juga data mahasiswa. Langsung saja saya akan membahas mengenai variabel. Seperti yang sudah kita pelajari pada bahasa pemrograman Python, variabel itu sendiri merupakan wadah ataupun tempat untuk sebagai penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Nah, karakteristik variabel itu di sini adalah yang pertama harus memiliki nama yang unik, memiliki tipe data tertentu, dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya, dan juga nilainya itu dapat diubah selama program berjalan. Nah, di sini terdapat beberapa contoh deklarasi variabel. Untuk saat ini, contoh kasusnya itu sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita pelajari, yaitu bahasa pemrograman C++. Nah, di sini cara mendeklarasikannya yang pertama itu adalah harus menyertakan tipe datanya itu sendiri. Semisal di sini tipe datanya itu adalah integer, kemudian diikuti dengan nama variabelnya yaitu variabel age. Kemudian terdapat operator assign value, yaitu operator sama dengan untuk memberikan nilai kepada variabel yang telah dibuat. Dan kemudian di sini ada nilainya, yaitu nilainya adalah 20. Dan jangan lupa, jika kita sedang melakukan pengkodean dalam program C++, kita harus menaruh semikolon ataupun titik koma di akhirnya, di akhir sintaks. Nah, jadi di sini saya mencontohkan 4 deklarasi variabel dengan tipe data yang berbeda. Yang pertama itu adalah variabel age, dengan tipe data integer yang nilainya itu adalah 20. Kemudian variabel bernama height, yang dengan tipe data double, yaitu nilainya adalah 170,5. Kemudian juga di sini ada variabel grade dengan tipe data char ataupun karakter, yaitu nilainya adalah A kapital. Nah, di sini juga terdapat contoh pendeklarasian variabel tipe data boolean, yaitu yang bernama isStudent, dan nilainya itu adalah true. True itu adalah disimbolkan dengan angka 1, sedangkan false itu adalah angka 0. Integer itu untuk menyimpan tipe data bilangan bulat, sedangkan double itu bilangan desimal seperti hal yang sama dengan float yang akan kita bahas selanjutnya. Dan juga di sini ada tipe data char dan juga boolean. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe data. Tipe data yang ada itu dalam beberapa bahasa pemrograman tidak jauh berbeda. Untuk kasus kali ini, untuk bahasa pemrograman C++, terdiri dari beberapa tipe data yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada integer, double, float, karakter, boolean, string, dan juga masih banyak yang lain-lainnya. Nah, mungkin kita semua teman-teman pernah bertanya, perbedaan double dan float itu apa? Dikarenakan tipe data double dan float itu kan sama-sama tipe data desimal. Nah, di sini perbedaannya itu terletak pada rentang nilainya dan ukurannya. Jika double itu 8 bit, sedangkan kalau float itu adalah 4 bit. Nah, berikut adalah contoh kode dalam materi tipe data dalam bahasa pemrograman C++, yang dimana include IOStream, using namespace std, dan juga in main merupakan dasaran ataupun jantung dari programnya. Kemudian di dalam fungsi main ini adalah program inti kita. Yang pertama di sini terdapat variabel dan yang sudah dideklarasikan dengan tipe data yang berbeda. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi cout untuk menampilkan.
Jika di dalam bahasa pemrograman Python itu adalah print, di bahasa C++ itu dia menggunakan cout. Dan jangan lupa untuk dalam baris kode C++ diakhiri baris kode harus kita return 0 ataupun return. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai konstanta. Konstanta itu adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah, yang dia itu bersifat konstan. Konstanta itu digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Cara membuat konstanta itu dalam bahasa mengformasi C++ harus terdapat kata kunci con, yaitu const, cons. Kemudian, const tipe datanya itu apa, nama variabelnya apa, operator assign value, dan juga nilai dari variabel tersebut. Jadi, di sini ada variabel bernama pi yang bertipe data double. Nah, dia itu nilainya adalah konstanta, jadi nilainya itu bersifat ketetapan seperti yang sudah di-assign ataupun diberi nilainya sebesar 3,14159. Kemudian juga terdapat variabel bernama max underscore size yang dimana nilainya itu tidak bisa diubah, yaitu 100. Dan juga di sini ada variabel bernama appName bertipe data string yang nilainya itu konstanta. Namanya itu myApplication berbentuk tipe data string. Nah, keuntungan menggunakan konstanta itu yang pertama adalah mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Terus yang kedua adalah membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Dan yang ketiga atau terakhir adalah memudahkan dalam metode ataupun tahapan maintenance. Nah, tidak perlu mengubah nilai cukup di satu tempatnya saja, yaitu di saat kita mendeklarasikan variabelnya tadi. Begitu. Nah, ini untuk contoh kodenya. Kita memiliki variabel bernama pi dan juga max underscore age. Kemudian di sini kita menggunakan konstanta yang telah kita buat, yaitu untuk radiusnya sebesar 5 bertipe data double 5.0, dan untuk areanya adalah rumus untuk menghitung area lingkungan, yaitu P dikali R ataupun PR kuadrat gitu. Kemudian, di sini dia akan menampilkan hasil area lingkaran dengan radius berapa adalah hasil operasi dari variabel area tadi ataupun rumus mencari luas lingkaran. Nah, kemudian di tahapan terakhir, dia akan menampilkan nilai konstanta P-nya itu sebesar 3,14159. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai array. Jadi, array itu adalah struktur data yang bisa menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Nah, di sisi lain juga terdapat namanya itu adalah tuple ataupun tuple. Nah, dia itu sama-sama struktur data yang dapat menyimpan sekumpulan data, namun tipe datanya itu bisa berbeda-beda. Nah, karakteristik array-nya itu yang pertama adalah elemen memiliki indeks mulai dari 0 seperti dalam bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi, array itu dimulai dari indeks ke 0, bukan indeks pertama. Nah, ukuran array juga dapat ditentukan saat kita mendeklarasikan si array itu, yaitu array statis. Dan kita juga dalam bahasa pemrograman C++ bisa menggunakan vektor untuk array yang lebih dinamis. Ukurannya itu dapat berubah, bisa 2x2, 3x3, dan juga sebagainya. Oke, yang pertama, saya akan membahas mengenai array statis. Nah, cara mendeklarasikan sebuah array di bahasa pemrograman C++ itu mirip dengan mendeklarasikan array dalam bahasa pemrograman Python. Di sini nama array-nya itu adalah numbers, yang dimana di dalam itu terdiri dari 5 nilai. Tapi jangan lupa, jika kita di bahasa pemrograman C++, kita harus menambahkan tipe datanya di depan, yaitu bertipe data integer. Jadi dapat dilihat bahwa array dengan nama numbers ini memiliki 5 nilai, yaitu 10, 10, 20, 30, 40, 50. Seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa elemen dalam array itu dimulai dari indeks ke 0. Jadi 10 ini merupakan indeks ke 0, 20 indeks ke pertama, 30 indeks kedua, 40 indeks ketiga, dan 50 indeks keempat. Nah, untuk menambahkan elemen ke dalam sebuah array dalam bahasa pemrograman C++, itu bisa langsung saja memberikan seperti berikut. Kita kan sudah menginisialisasikan numbers, kemudian kita ingin menetapkan nilai pada indeks ke 0 dalam array numbers itu nilainya 10. Sedangkan indeks pertama itu adalah nilainya 20. Nah, untuk mengakses elemen yang telah kita buat tadi,
kita membuat sebuah variabel di sini saya contohkan bernama value, yang dimana variabel value ini adalah nilainya indeks ke 0 dari array bernama numbers yang nilainya itu adalah 10. Nah, di sini saya menggunakan fungsi cout untuk menampilkan hasilnya. Cout numbers 2 yaitu adalah berarti dia akan menampilkan elemen ketiga ataupun indeks kedua. Berarti jika 10 adalah indeks ke-0, 20 adalah indeks pertama, indeks kedua ataupun elemen ketiganya adalah 30. Jadi otomatis output dari cout 2 ini adalah 30. Kita juga bisa menampilkan array dengan mengaplikasikannya dalam perulangan ataupun looping. For integer 1 sama dengan 0, di mana for integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil daripada 5, maka dia akan mengalami increment ataupun i++. Begitu, maka dia cout numbers nilai indeks ke i. Nah, awalnya itu kan 0. Dicek apakah 0 itu lebih kecil daripada 5. Ya, otomatis variabel i ini akan bertambah nilainya sebanyak 1 kali. I mengalami penjumlahan 1 kali, otomatis nilai I di sini adalah 1. Nah, kemudian dicek lagi kondisinya, apakah 1 itu lebih kecil daripada 5? Jika iya, maka akan mengalami inferment lagi, akan dieksekusi. Nah, kemudian di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai vektor. Jika tadi kita telah membahas array statis, di sini saya akan membahas mengenai array dinamis ataupun vektor. Cara mendeklarasikan pertama, itu kita harus menginput ataupun memanggil fungsi ataupun library dari vektor dengan cara mengetikkan hashtag input vektor seperti itu. Nah, untuk menambah elemennya, misalkan di sini kita memiliki array dinamis, namanya itu data names, kita dapat menambahkan elemen menggunakan fungsi push_back. Nah, otomatis di sini Alice, Bob, dan Charlie itu akan ditambahkan ke dalam array dinamis ataupun vektor itu sendiri. Untuk mengakses elemennya tidak jauh beda dengan area statis tadi, yang dimana kita harus menetapkan sebuah variabel, yaitu di sini namanya itu adalah first, yaitu mengambil array dinamis indeks ke 0, yaitu adalah Alice, begitu. Kita juga bisa menampilkan vektor ataupun area dinamis menggunakan perulangan tadi. Nah, berikut untuk contoh kode lengkapnya. Nah, di sini kita memiliki array bernama numbers dengan ada 3 nilai, yaitu 10, 20, 30. Nah, di sini kita akan menampilkan atau mencetak nilai dari array itu sendiri. Kita di sini menggunakan perulangan. Yang otomatis di sini perulangannya itu bertujuan untuk menampilkan nilai yang ada pada array yang telah kita buat. Itu untuk array statis. Dan yang di bawah ini adalah vektor ataupun untuk array dinamis yang dimana kita menggunakan fungsi ataupun metode push_back untuk menambahkan elemen terhadap array yang telah kita buat. Begitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai input-output. Nah, jika dalam bahasa pemrograman Python kita bisa menerima inputan dari user menggunakan fungsi input, teman-teman, sedangkan untuk mencetak sebagai output kita menggunakan fungsi print. Dalam bahasa pemrograman C++ itu berbeda, yang dimana input-output ataupun IO itu memungkinkan program berinteraksi dengan user melalui keyboard. Nah, untuk outputnya kita menggunakan cout, seperti yang teman-teman sudah lihat pada contoh kode yang di atas tadi. Jadi untuk mencetak ataupun menampilkan sebuah teks ataupun yang lainnya di bahasa pemrograman C++, sintaksnya itu menggunakan kata kunci cout bukan print. Nah, untuk sintaks yaitu adalah cout lebih kecil, baru di sini kita akan menampilkan apa? Misalkan di sini menampilkan string bertuliskan hello world. Langsung saja hello world. Nah, di sini juga ada lebih kecil NL, yang dimana ini merupakan singkatan dari nline. Nah, nline sendiri itu dia akan membuat teks selanjutnya itu berada di bawah yang di atasnya ataupun melakukan enter begitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai untuk bagian input. Dalam bahasa pemrograman C++ itu kita dapat menggunakan dua metode, yaitu menggunakan cin ataupun get line. Nah, cin ini itu biasanya digunakan untuk inputan sederhana, seperti tipe data untuk integer, double, karakter, dan juga lainnya. Nah, di sini misalkan kita membuat ataupun mendeklarasikan
variabel bernama age dengan tipe data integer. Kemudian kita menampilkan output menggunakan fungsi cout, yaitu enter your age. Nah, maka program akan bertanya kepada umur kita berapa. Dan kemudian jika kita menginputkan, misalnya saya menginputkan 19, nah otomatis nilai 19 yang kita inputkan tadi itu nilainya disetor atau diberikan ke variabel bernama age menggunakan fungsi cin. Nah, gampangnya, jika cout itu menggunakan simbol lebih kecil, sedangkan in itu lebih besar. Nah, cout itu bisa kita ibaratkan kayak dia mengeluarkan ataupun memberikan output, jadi arahnya itu keluar. Sedangkan kalau in ini dia kan berarti memberikan nilai, memasukkan nilai. Jadi otomatis arahnya adalah masuk. Jadi si in ini memasukkan angka yang telah diinputkan pada perintah enter your age ke dalam variabel age begitu. Nah, kemudian kita juga bisa menerima inputan user menggunakan getLine. Nah, biasanya itu digunakan saat contoh kasusnya adalah inputan berupa tipe data string, kayak string name. Jadi, variabel name bertipe data string. Kemudian kita harus menginputkan full name kita. Nah, di sini kita menggunakan fungsi getLine cin name yang dimana tetap saja sama-sama melakukan proses penyetoran data yang dimana inputan kita akan dimasukkan ke dalam variabel bernama name begitu. Nah, di sini juga terdapat beberapa catatan, yaitu kita harus membersihkan buffer dulu ketika kita menggunakan cin yang akan diikuti getLine. Nah, kita itu dapat membuat buffernya menggunakan cin.ignore, buka tutup kurung, begitu. Membersihkan buffer sebelum getLine ini untuk contoh lengkapnya di mana program akan bertanya mengenai umur kita, kemudian inputan kita akan disetor ke variabel bernama age. Dan di sini kita harus mengignore dulu buffer dulu menggunakan cin_ignore. Kemudian di sini kita menggunakan metode yang kedua yaitu getLine. Untuk outputnya, hello nama kita yang telah kita inputkan di sini, kemudian dia akan memberi informasi kita itu berusia berapa sesuai dengan inputan yang telah kita inputkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi, di mana fungsi itu adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali, seperti pada bahasa pemrograman Python dan juga lainnya. Nah, fungsi itu dapat membantu kita dalam yang pertama adalah modularitas kode. Kedua, reusability ataupun dapat digunakan kembali secara berulang. Dan yang ketiga adalah memudahkan debugging dan juga maintenance. Nah, di sini juga terdiri beberapa jenis fungsi. Yang pertama itu fungsi sederhana, yang dimana tidak ada parameter dan juga tidak ada fungsi return. Jadi, seperti fungsi dari sederhana bernama greet saja, yang dimana fungsi ini akan menampilkan kata ataupun kalimat bertuliskan hello world. Di sini kita menggunakan kata kunci void untuk membuat fungsi dalam bahasa pemrograman C++. Jika di Python kita menggunakan kata kunci def ataupun define, di C++ kita menggunakan kata kunci void. Nah, cara pemanggilannya sama saja seperti di dalam bahasa pemrograman Python. Tuliskan saja nama fungsi yang telah kita buat, buka kurung tutup kurung, dan jangan lupa untuk di bahasa pemrograman C++ diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kemudian di sini ada jenis fungsi yang kedua, yaitu adalah fungsi dengan parameter. Nah, parameter itu memungkinkan kita menerima data dari pemanggilnya itu sendiri. Misalkan di sini ada fungsi bernama greet. Nah, parameternya itu adalah yang di dalam tanda kurung ini. Nah, nama parameternya itu adalah name. Tapi jangan lupa kita harus menyertakan tipe data dari parameter itu sendiri. Nah, pemanggilannya misalkan di sini greet Alice. Maka berarti kan ini adalah inputan data dari pemanggilnya yaitu bertipe data string dengan nilai itu adalah Alice. Berarti nanti outputnya adalah hello Alice diakhiri dengan tanda seru. Begitu. Nah, di sini juga terdapat fungsi dengan return value yang dimana biasanya itu digunakan dalam pembuatan fungsi yang menggunakan operasi matematika. Misalkan di sini itu adalah fungsi bernama addNumber, yang dimana di dalamnya itu terdapat dua parameter yaitu integer A dan juga integer B. Maka fungsi ini bertugas untuk mengembalikan nilai atau mereturn nilai hasil penjumlahan A plus B. Begitu. Untuk di sini
Saya menampungnya di dalam variabel bernama result. Kemudian saya memanggil fungsi tadi dengan parameter 5 dan 7. Jadi 5 ini merupakan nilai dari variabel integer A, sedangkan 7 ini adalah merupakan nilai dari integer B. Dan hasil penjumlahannya otomatis adalah 12. Kemudian di sini juga ada fungsi dengan parameter dan juga return. Di sini dia terdapat dua fungsi, yaitu untuk penjumlahan dan juga perkalian, yang masing-masing menerima dua parameter, integer A, integer B, integer X, dan juga integer Y, yang dia akan mengembalikan nilai. Satu mengembalikan nilai penjumlahan, yang kedua mengembalikan nilai perkalian. Seperti itu. Untuk hasil penjumlahannya, otomatis nilainya itu adalah 12, dan untuk perkaliannya adalah 35. Begitu. Nah, ini untuk jenis-jenis fungsi tadi. Ada fungsi sederhana tanpa parameter dan tanpa return, ada fungsi dengan parameter, fungsi dengan return, dan juga fungsi lengkap, yaitu fungsi yang ada parameter dan juga return-nya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai scope variabel, yang dimana sebelumnya telah kita bahas bahwa terdapat lokal variabel dan juga global variabel. Yang dimana variabel lokal itu adalah yang dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode, sedangkan variabel global itu yang dideklarasikan di semua fungsi ataupun di fungsi main bukan dideklarasikan di dalam fungsi tertentu, begitu. Jika variabel lokal itu hanya bisa diakses di dalam fungsi itu sendiri, sedangkan kalau variabel global itu dapat diakses di program main ataupun di luar fungsi. Begitu. Nah, ini untuk contoh kodenya yang dimana di sini saya memiliki global value sebesar 100. Nah, ini kita deklarasikan di luar fungsi ya. Sedangkan di sini adalah local value bernilai 50, yaitu berada di dalam fungsi bernama show value. Begitu, teman-teman. Nah, di sini saya terdapat fungsi main juga. Nah, local main-nya saya ubah 200. Kemudian global value dari main-nya saya cetak yaitu memanggil fungsi variabel global value dan local value-nya adalah local name gitu. Nah, di sini perbedaannya, jika yang lokal itu dia adalah dibuat dalam fungsi ataupun blok tertentu, kalau global itu di luar semua fungsi. Selanjutnya, di sini saya ada contoh implementasi dari bahasa pemrograman C++ itu sendiri. Pertama adalah konversi suhu. Nah, di sini itu programnya bertujuan untuk mengkonversi suhu antara Celsius dan juga Fahrenheit. Nah, perlu diingat bahwa rumus kita mengkonversi Celsius ke Fahrenheit itu adalah suhu Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Sedangkan rumus mengkonversi Fahrenheit ke Celsius adalah kebalikannya, yaitu suhu dalam Fahrenheit dikurang 32 dikali 5/9. Nah, ini untuk programnya nanti kita demokan bersama-sama. Kemudian juga saya di sini memiliki kalkulator sederhana, di mana terdiri dari dua variabel untuk menampung nilai dan juga variabel saat user memilih operator yang akan mereka gunakan. Begitu. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita coba. Kita coba dari yang awal dulu di sini mengenai materi variabel. Di sini bisa kita coba run. Oke, di sini dapat dilihat sudah sesuai. Kita sudah berhasil mencetak beberapa variabel yang telah kita buat. Kemudian untuk konstanta di sini dia sudah melakukan proses kalkulasi. Kita mendapatkan area lingkaran dengan radiusnya itu adalah 5 sebesar 78,5397. Dan untuk nilai konstanta pi-nya itu seperti yang sudah kita tetapkan pada awal yaitu 3,14159. Kemudian di sini adalah untuk array ya teman-teman. Di sini saya telah membuat array bernama number dengan di dalamnya itu ada 3 nilai yaitu 10, 20, 30. Kemudian di sini saya melakukan cetak menggunakan fungsi perulangan untuk mencetak elemen ataupun yang ada di dalam array itu sendiri. Di sini outputnya adalah 10, 20, dan juga 30. Di sini saya juga mendemonstrasikan untuk bagian vektor untuk area dinamis. Di sini saya sudah mengikutkan vektor. Kemudian saya membuat elemen dengan nama name. Kemudian saya menambahkan 3 elemen menggunakan fungsi pushback yang nilainya itu ada Alice, Bob, dan juga Charlie. Nah, di sini saya juga mencetaknya menggunakan perulangan dan hasil dari vektor elemen dalam array dinamis itu adalah sesuai, yaitu ada Alice, Bob, dan juga Charlie. Oke, langsung saja masuk ke bagian yang input. Si input user itu, si input user yaitu si in dan juga getLine. Di sini program meminta untuk memasukkan usia kita. Saya inputkan 19.
Oke, di sini full name. Oke, hello Abigail, you are 19 years old, begitu. Jadi di sini saya menggunakan fungsi cin untuk mendapatkan nilai bertipe data integer dari user, sedangkan getLine bertipe data string, begitu. Oke, lanjut untuk bagian fungsi sederhana. Di sini terdapat fungsi dengan parameter dan juga return untuk menjumlahkan dan juga mengalihkan dua angka. Nah, di sini angkanya itu sudah ditetapkan 5 dan 7, teman-teman. Langsung saja bisa kita run. Dan ya, hasil penjumlahannya sesuai, yaitu 5 ditambah 7, dan hasil perkaliannya adalah 35. Di dalam fungsi bernama numbers ini, saya menamai parameternya adalah A dan B. Sedangkan di fungsi main di sini, saya membuat sebuah inisialisasi ataupun mendeklarasikan variabel X dan juga Y. Yang dimana terus kemudian saya membuat variabel bernama sum, yaitu memanggil fungsi add numbers dengan nilai XY tadi yang sudah ditetapkan yaitu 5 dan 7. Otomatis untuk hasil penjumlahannya adalah 12 dan perkaliannya adalah 35. Selanjutnya, di sini mengenai skop variabel yang ada variabel global dan juga lokal. Oke, di sini terlihat bahwa saya sudah mendeklarasikan global value senilai 100 dan local value di sini adalah 50. Nah, di sini untuk program main-nya, saya mengganti nilai dari local main atau local main itu variabel lokal dalam main-nya menjadi 200. Kemudian di sini kita mencetak dengan fungsi cout tadi, global value dan local value-nya memanggil dari variabel global value dan juga local main. Nah, di sini kan nilainya 200, otomatis local main-nya itu adalah nilainya 200, begitu. Nah, selanjutnya, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai namespace yang ada dalam bahasa C++. Nah, tadi kan dalam beberapa baris kode di atas itu ada using namespace std. Nah, di sini saya akan berusaha menjelaskan secara singkat saja. Untuk namespace itu adalah cara untuk mengelompokkan nama baik itu mengelompokkan nama, baik itu fungsi, variabel, kelas, agar tidak bentrok dengan nama lahir. Nah, misalkan teman-teman tidak menggunakan using namespace std pada baris kode, teman-teman harus mengetikkan std2.2 cout. Nah, sedangkan tadi kan langsung cout bla 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 dan lain-lain. Nah, untuk contoh penggunaan using namespace std biasanya itu di atas fungsi main-nya. Sebelum fungsi main harus ada using namespace std. Misalkan ada input i, stream input vector. Nah, baru dia using namespace std. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika kita tidak menggunakan namespace std, kita harus menyatakan fungsi std itu manual, yaitu std2.2 cout. Sedangkan kita menggunakan std langsung saja cout hello airline begitu. Nah, kita juga bisa menulisnya dengan alias namespace, yaitu alternatif praktis dibanding kita menulis std titik-titik menerus. Kita bisa memberi aliasnya juga. Di sini misalkan namespace io sama dengan std, berarti std ini kita aliaskan atau kita ubah menjadi io, jadi lebih simple gitu aja. Biasanya using namespace std itu digunakan saat program kecil, saat kita melakukan pembelajaran. Kelebihannya itu dia lebih singkat dan kekurangannya bisa bentrok dengan variabel yang lain. Ada terdapat potensi konflik nama, kemudian jika menggunakan metode std 2.2 cout langsung, biasanya itu dia digunakan dalam proyek besar ataupun library yang lain-lainnya. Nah, kelebihannya itu dia aman dan lebih terkontrol. Kekurangannya itu kita harus mengetikkan atau menulis dengan effort yang lebih panjang. Nah, sedangkan untuk nilai untuk alias nis std seperti tadi kita aliaskan sebagai io std-nya biasanya cocok digunakan untuk proyek-proyek sedang saja.
Nah, kelebihannya itu singkat dan juga aman Untuk kekurangannya membuat alias tambahan, begitu. Jadi, kesimpulannya bisa dibilang using name std itu adalah wadah untuk semua fitur standar C++. Nah, mari kita lanjut saja ke demonstrasinya. Mari kita lanjut saja ke demonstrasinya. Oke, di sini saya telah membuat program untuk konversi suhu dalam bahasa pemrograman C++. Langsung saja di sini saya membuat dua fungsi bernama tufa eh, yang di dalamnya terdapat parameter C bertipe data double. Kemudian juga fungsi dengan nama 2 Celsius dengan parameter F bertipe data double. Ini untuk rumusnya sesuai yang telah saya sampaikan. Dan ini adalah fungsi mainnya, begitu. Langsung saja kita coba run. Oke, di sini kita terdapat dua pilihan. Kita ingin mengkonversi Celsius ke varian head ataupun sebaliknya, varian head ke Celsius. Saya akan mengkonversi Celsius ke Fahrenheit. Nah, misalkan saya menginputkan suhu dalam Celsiusnya itu adalah 33, kemudian langsung dia mengkonversi ke dalam Fahrenheit senilai 91,4. Di sini saya coba sekali lagi, itu pilihan kedua, kita akan mengkonversi Fahrenheit ke Celsius. Dalam Fahrenheit, misalkan kita balikin deh angka yang tadi yaitu 14, oke, otomatis hasilnya adalah Celsius yaitu nilainya 33. Begitu, teman-teman. Nah, di sini kita juga menggunakan conditional. Jika pilihannya satu, maka kita akan mengkonversi Celsius ke Fahrenheit. Otomatis program akan meminta kita suhu dalam Celsius dan akan dimasukkan ke dalam variabel bernama Celsius. Nah, untuk nilai dari Fahrenheit-nya itu sendiri, kita memiliki fungsi bernama townhead dengan nilai Celsius yang kita inputkan, begitu. Jika user memiliki angka 2, yaitu maka dia akan mengkonversi Fahrenheit ke Celsius. Lanjut, yang terakhir di sini adalah terdapat latihan kalkulator sederhana. Di sini saya telah membuat dua variabel bernama A dan juga B bertipe data double. Dan juga terdapat variabel bernama OP atau saya singkat sebagai operator bertipe data char, begitu teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman agak bingung, ini tuh switch itu apa sih? Nah, di sini saya mencoba untuk mengimplementasikan pengkondisian yang lain. Jadi, di post itu juga kita bisa menggunakan switch case. Nah, teman-teman, jika sebelumnya kita itu mengenal IFL saja, conditional di sini, kita bisa menggunakan switch. Di mana switch-nya itu kita melihat dari nilai apa, yaitu kita melihat dari nilai OP. Semisal case ataupun kasusnya itu kita menginputkan adalah simbol plus, maka dia akan mengeksekusi penjumlahan. Untuk min akan mengeksekusi pengurangan, dan untuk kali eh, dan untuk bintang untuk perkalian, dan untuk slice untuk melakukan pembagian. Nah, eh, di dalam case yang pembagian ini, saya juga menambahkan validasi yang dimana B ataupun nilai kedua yang sebagai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, dikarenakan memang aturannya begitu. Dalam aturan pembagian, penyebutnya itu tidak boleh 0. Hasilnya tidak akan terdefinisi. Langsung saja kita coba run. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan angka pertama. Saya inputkan angka 10. Oke, di sini kita disuruh memilih operator. Misalkan saya akan operator penjumlahan. Oke, untuk angka kedua saya ingin 20. Otomatis hasilnya harusnya 30. Oke, hasilnya 30. Sudah selesai. Nah, begitu dia untuk pembelajaran kita dalam bahasa pemrograman plus C++, mulai dari variabel hingga tadi ada dua contoh kasus ataupun implementasi, yaitu konversi suhu dan juga kalkulator sederhana. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.